Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa liabaina wa ummahatina uliman lahu haqqun alaina خصوصا مؤلف هذا الكتاب وشارحه بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: فإن قلت فما بداية الهداية لأجرب بها نفسي فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنة التقوى، فلا عاقبة إلا بالتقوى ولا هداية إلا للمتقين. والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فهما قسمان، وها أنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا، وألحق قسما ثالثا ليصير هذا الكتاب جامعا مغنيا والله المستعان. القسم الأول في الطاعات. اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل، فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة، والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung kajian bulanan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, kumpulan karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyebutkan
di akhir dari muqaddimah, kata pengantar. Beliau mengatakan bahwasannya dalam kitabku ini akan aku sebutkan daripada penjelasan arti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi kitab beliau yang akan kita baca itu adalah insya Allah yang akan menuntun agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa seperti yang beliau sebutkan adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Semua perintah Allah kita laksanakan, maka insya Allah kita sudah termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semua larangan Allah kita jauhi, insya Allah kita sudah termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Perintah Allah dilakukan, larangan Allah dijauhi, ditinggalkan, maka kita sudah termasuk dari hamba yang bertakwa. Cuman perintah Allah ini kan banyak, larangan Allah juga banyak. Termasuk dari perintah Allah apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti insya Allah kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabku ini akan aku sebutkan daripada tuntunan bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan beliau akan menyebutkan dari kita bangun tidur, adab setelah bangun tidur, sampai nanti masuk kamar mandi, wudu, adab, sebut ke semua. Dituntun hari kita sama beliau agar di hari tersebut kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah bukan hanya di dalam masjid. Bukan hanya di dalam masjid. Hanya di dalam masjid ada perintah Allah, ada kewajiban, tidak. Di rumah juga ada hak-hak yang wajib harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu, dalam kitab ini insya Allah akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bagian yang pertama yaitu menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah. Setelah itu baru nanti insya Allah akan beliau lanjut dengan bagian kedua, hal-hal al-muharramat yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini isinya bagian pertama tentang taat kepada Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, bakal beliau sebutkan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian bagian kedua dari kitab ini adalah hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti setiap bulannya daripada kajian kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama yaitu bagian ibadah atau bagian ketaatan kepada Allah. Beliau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Kata beliau perlu kita ketahui bahwasannya perintah-perintah Allah, perintah dari Allah itu terbagi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib jelas Allah mewajibkannya. Yang wajib definisinya itu adalah tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan dapat dosa. Itu namanya wajib. Fardu. Fardu, wajib itu sama artinya.
Bagian kedua dari perintah Allah adalah nawafil. Nawafil itu jamak dari nafilah, yaitu sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi itu juga perintah dari Allah. Jadi perintah dari Allah terbagi dua. Yang pertama yang wajib harus kita lakukan, tidak kita lakukan dapat dosa. Yang kedua sunnah, ibadah sunnah. Ibadah sunnah betul definisinya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Sunnah beda sama wajib, Kalau wajib ditinggalkan dapat dosa, kalau sunnah tidak dapat dosa. Cuman sunnah termasuk daripada perintah Allah. Jadi tetap ada perintah dari Allah untuk melakukan sunnah tersebut. Tapi kalau kita tidak lakukan, tidak dapat dosa. Jadi beliau sangat detail dalam membagi perintah atau dalam pengertian kata-kata perintah dari Allah. Kenapa bisa beliau katakan sunnah termasuk perintah dari Allah? Karena di Al-Quran jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Ayat di Al-Quran berbunyi, kata Allah, jika apa yang disampaikan, apa-apa yang disampaikan kepada kalian, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, fakhudhuh, maka ambillah yang disampaikan oleh Nabi. Yang Nabi sampaikan ke kita, yang Nabi ajarkan ke kita, ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu. Jadi dari ayat ini Imam Ghazali mengatakan bahwasannya termasuk perintah Allah yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disepelekan sunnah Nabi. Karena dalam melaksanakan sunnah Nabi, kita sudah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ninggalkan sunnah Nabi, tanpa ada uzur, kita ada waktu, kita ada tenaga, kita sehat, semua bisa, cuman malas melakukan sunnah Nabi. Nauzubillah, jangan sampai nyepelehkan sunnah Nabi. Nah, itu lebih bahaya. Orang yang nyepelehkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka akan dihukum sama Allah dengan dia akan menyepelehkan kewajiban-kewajiban Allah. Jadi kalau memang kita tidak sempat untuk melakukannya, ya sudah, tidak usah lakukan, istighfar. Tidak sempat untuk misalkan sholat ba'diyatul isya atau ba'diyatul maghrib atau qabliyatul maghrib, ya sudah. Jangan sampai kita omongkan, ini kan sunnah juga. Nah, itu jangan. Tidak bagus omongan-omongan seperti itu. Ini kan sunnah juga. Karena sunnah termasuk perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi, yang dianjurkan, yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW, itu juga termasuk dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian, bagi kalian pada diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik. Kita pengen jadi orang tua yang baik. Cak mana caranya? Jingok, cak mana Nabi jadi orang tua. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita pengen jadi imam yang baik, pemimpin yang baik, pejabat yang baik. Lihat bagaimana Nabi jadi pejabat. Kita pengen jadi pedagang yang baik, orang yang melakukan transaksi yang baik.
Lihat bagaimana semua ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen jadi kawan yang baik sama Nabi juga. Jadi kalau itu ada sama Nabi. Tidak usah jauh-jauh kita cari ke orang lain karena kita punya Nabi sudah sempurna. Sangat sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sempurna. Selain Nabi, misalkan ada orang selain Nabi, pintar bisnisnya misalkan, hebat, tapi tingkah laku yang lain jelek, akhlaknya tidak bagus, ada orang misalkan dermawan, baik, tapi mukanya tidak ganteng, dalam hadis juga misalkan ada orang ahli ibadah, tapi salah dunianya, miskin misalkan. Kata yang sempurna. Ada yang alim, tapi kata yang sempurna. Carilah manusia yang sempurna, tidak bakal ketemu. Yang sempurna itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mencari kesempurnaan pada selain Nabi Muhammad, kita salah alamat. Nyari kesempurnaan bukan pada diri Nabi, berarti kita salah alamat. Nyasar gitu. Pengen cari kesempurnaan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sebagai suami, bagaimana jadi suami yang baik? Baca sejarah Nabi Muhammad. Punya anak, bagaimana jadi orang tua yang baik? Baca sejarah Nabi Muhammad. Jadi anak, masih ada orang tua, bagaimana jadi anak yang baik? Baca sejarah Nabi Muhammad. Banyak duit, macam mana? Lagi banyak duit ini. Misalkan dapat rezeki. Macam mana biar aku jadi wong yang baik dalam mensyukuri nikmat Allah ini? Baca sejarah Nabi. Katik duit lagi. Buntu lagi. Juga ada pada Nabi. Lagi buntu. Macam mana ini ngadapi kebuntuan ini misalkan. Ada sama semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya sunnah-sunnah Nabi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita pakai, kita ambil. Jangan sampai kita sepelehkan, jangan sampai kita pandang sebelah mata. Karena kata Imam Al-Ghazali, termasuk perintah Allah adalah an-nawafil, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslut tijarah. Perintah Allah yang fardu, yang wajib, itu adalah modal, kata beliau. Jadi beliau umpamakan dengan orang yang berdagang. Wong yang dagang, harus ada modal. Nah berdagang kata modal, apa yang nak dijual, kan begitu. Nah berdagang harus ada modal. Nah modal kita itu adalah fardu yang sudah diwajibkan oleh Allah. Modal untuk apa? Wabihi tahsulun najah. Modal untuk selamat. Selamat dari api neraka, masuk surganya Allah. Pengen selamat masuk dari api neraka dan masuk surganya Allah, cukup punya modal. Apa modalnya? Ibadah-ibadah yang wajib. Kalau cuman pengen selamat dari api neraka. Diceritakan suatu hari datang Badui. Badui datang ngadep Nabi. Kata Badui ini, ya Rasulullah, tolong kasih tahu kepadaku tentang Islam. Singkat padat, tidak usah panjang-panjang. Yang simpel-simpel istilahnya. Ada riwayat lain, tidak. Badui ini datang langsung nanya ke Nabi. Ya Rasulullah, apakah betul kamu mewajibkan sholat 5 waktu? Apakah betul Allah mewajibkan sholat 5 waktu? Ya, kata Nabi. Terus Badui ini ngomong lagi, ya Rasulullah, apakah betul Allah mewajibkan puasa bulan suci Ramadan? Ya. Apakah betul Allah mewajibkan zakat bagi yang mampu ketika sudah sampai nisabnya? Ya, kata Nabi. Apakah betul Allah mewajibkan haji bagi yang mampu? Iya, kata Nabi.
Ya Rasulullah, kata ini Badui, kalau aku melakukan yang wajib-wajib ini, apakah aku selamat? Iya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu ya Rasulullah, aku tidak bakal ngurangi dan tidak bakal nambahi. Ini yang aku bakal lakukan. Kata Nabi, beruntung orang itu kalau betul apa yang dia ucapkan. Beruntung. Selamat. Modal. Namanya modal, walaupun misalkan dagangan lagi sepi di pasar, tapi modal masih utuh. Alhamdulillah. Oh, kalau berdagang kan apa? Modal dulu yang penting balik. Yang penting balik modal dulu. Karena modal ini pondasi landas saja dari modal. Untung itu nomor dua. Ketika orang berdagang, yang paling dia takuti modal tidak balik. Jadi kalau modal tidak balik, apalagi untung. Tapi kalau modal sudah balik, ada alhamdulillah. Modal sudah tinggal nunggu untung. Makanya ibadah yang wajib itu modal. Nah kalau wong yang tidak melakukan ibadah yang wajib berarti modal beda kati. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang wajib-wajib, yang haram-haram itu modal kita selamat di dunia dan di akhirat, dunia akhirat. Pengen selamat dari api neraka, masuk surganya Allah harus punya modal ini. Modal ibadah-ibadah yang wajib dan menjauhi yang dilarang oleh Allah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan kalau orang nanti kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, modal itu saja dia tidak punya. Ya sudah, bangkrut berarti. Apa bangkrut di akhirat? Masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wan naflu huwa ribhu. Nah, kata Imam Ghazali, kalau ibadah, kalau perintah yang wajib dari Allah, dari Nabi itu adalah modal, maka perintah yang sunnah itu adalah untung. Untungnya itu ibadah sunnah. Yang wajib modal kita. Jangan sampai berkurang. Harus utuh modal. Sunnah itu untung. Nah, ya udah di situ. Di situ bebas kita mau untungnya banyak atau untungnya dikit. Kalau mau untungnya banyak berarti sunnah tadi harus kita apa? Harus kita perbanyak. Apa untung? Al-fauzu bid-darajat. Untungnya kita dengan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita ngamalkan sunnah Nabi, kita beruntung. Dengan apa beruntungnya? Dengan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di surganya Allah. Kalau cuman pengen masuk surga, cukup yang wajib. Selesai. Bapak nih ada orang misalkan, pengen cuma masuk surga, cukup yang wajib. Subuh dia sholat, tidak usah sholat sunnah misalkan. Qobliyah tidak usah, ba'diyah tidak usah. Tapi dengan catatan tidak nyepelekan sunnah Nabi. Kalau cuman pengen selamat dari neraka, cukup yang wajib. Nah cuman kan surga itu Pak, derajatnya banyak. Kita punya waktu, kita punya apa? Punya kesempatan, kita punya tenaga. Ngapa kita tinggalkan yang sunnah? Tidak seberapa. Dan orang yang sudah terbiasa melakukan yang wajib, insya Allah gampang melakukan yang sunnah. Padahal kita cuma pengen balik modal. Kan sayang. Memang kita tidak rugi. Modal kita balik. Kita megang modal. Tidak rugi. Kita tidak masuk neraka. Tidak rugi. Masuk surganya Allah beruntung. Surga yang paling sedikit saja, yang paling bawah, diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, surga yang paling bawah itu berlipat-lipat besarnya dari dunia ini. Surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itu luasnya berlipat-lipat dari dunia yang kita duduki. Itu surga untuk wong yang terakhir masuk ke surga.
Kata Nabi, nanti ada orang yang terakhir masuk surga. Apa yang Allah berikan untuknya? Berlipat-lipat luasnya dari dunia yang kita duduk. Itu surga yang paling bawah. Untuk wong yang terakhir. Bayangkan kalau orang yang tinggal di surga paling atas. Dengan apa ini? Nah ini dengan kita pintar mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mengamalkan sunnah Nabi, kita dapat derajat yang paling tinggi. Itulah untung di akhir. Nah, jadi modal kalau hanya untuk selamat dari neraka cukup yang wajib. Tapi jangan sampai kita nyesal nanti di akhirat. Kita ada waktu, ada kesempatan, ada tenaga, tidak kita perbanyak untung kita sehingga di akhirat bisa duduk di surganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surganya para wali, para aulia, ulama, sahabat, anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua ada di surga yang paling atas. Bagaimana kita nyampe ke tempat itu dengan melaksanakan yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi, meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hadis qudsi. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaradtu alaihim." Kata Allah, sesungguhnya tidak ada yang lebih cepat mendekatkan seorang hamba kepadaku seperti dia melaksanakan apa-apa yang sudah aku wajibkan. Apa-apa yang sudah aku wajibkan, kalau kalian lakukan, itu kata Allah akan cepat mendekatkan diri kalian kepada modal. Jadi cukup dengan punya modal, yaitu yang wajib-wajib dilaksanakan, kita akan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kata Allah, pengen dekat dengan aku, laksanakan yang wajib. Yang wajib itu jangan diteledorkan. Dan jangan cuma diri kita, Pak. Kita ke masjid, sholat, wong rumah tidak sholat, nah, hati-hati. Kita ke masjid, sholat, anak gadis kita, anak bujang kita tidak sholat, hati-hati, Pak. Harus keras. Masalah yang wajib harus keras, Pak. Harus keras. Mendinglah dia nangis di dunia daripada nangis di akhirat. Mendinglah dia marah sama kita di dunia, tapi di akhirat dia syukur-syukur sama kita. Subuh, jangan tak dibanguni. Kalau budaklah wajib sholat. Bapaknya ke masjid. Bini amu anaknya di rumah tidur sampai jam 6. Balik masjid masih tidur kalau. Nah, tidur. Diam be bapaknya. Percuma Pak. Agak ditarik sama mereka ke neraka. Nah, jadi jangan cuma kita perhatikan diri kita. Allah di Al-Quran sudah ingatkan. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk sholat. Tapi Allah juga perintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita sholat. Allah merintahkan kita sholat. Wa aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Di ayat lain Allah katakan wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Perintah wajib, ada ayatnya di surat Toha. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan keluargamu dan harus kau tekun, tabah dalam mengajak keluargamu untuk sholat. Ulama katakan Allah sebutkan ibadah wajib satu sholat, yang lain masuk yang wajib-wajib. Jadi bukan hanya kita diperintahkan untuk sholat, ini untuk untuk wali atau untuk kepala keluarga, wali dari anaknya, wali dari
Harus. Jadi kata Allah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Kenapa? Karena keluarga itu kita yang nanggung. Kita ini Pak, bukan cuma nanggung anak bini makan minum. Sekolahnya, wah kalau biaya sekolah ya, tidak pernah lupa dia. Tapi anaknya sholat, tidak peduli. Na'udzubillah. Hati-hati, rugi nanti di akhirat. Buat apa anak kita sekolah tinggi-tinggi tapi tidak pernah melakukan yang wajib-wajib. Itu bakal jadi penyebab kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di ayat lain Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan hanya diri kalian, tapi keluarga kalian juga lindungi mereka dari api neraka. Dengan apa? Ya dengan ini. Harus melaksanakan yang wajib-wajib biar terlindung dari api neraka. Kalau cuma kita yang melakukan yang wajib, tapi keluarga kita teledor, lagi di akhirat jadi alasan yang dikorbankan sama mereka bapak pertama kali. Ngapa kau udah sholat? Bapak aku tidak pernah ngajak sholat. Itu mesti. Bib, itu kan anak aku, pada dia tega. Galau-galau tega di akhirat. Allah katakan dalam Al-Quran, kalau bisa mereka yang nak masuk neraka nih, kalau bisa dia mengorbankan semua keluarganya agar dia selamat, akan dia korbankan. Allah yang ngomongin. Istri yang cinta mati sama kita, anak yang bakti luar biasa sama kita. Kalau kita tidak betul didik mereka, di akhirat mereka bakal mengorbankan kita. Yang penting mereka selamat. Bapak aku tidak pernah nyuruh aku sholat. Bapak aku cuek. Caca tidak tahu kalau masalah sholat, Pak. Allah. Subuh aku tidak pernah dibanguni. Ketika istri ditanya apa, suamiku tidak pernah negur masalah sholat. Masalah aurat, tidak pernah negur. Kena gitu. Makanya berat tanggung jawab seorang suami. Oke, Allah tidak zalim. Di Al-Quran udah Allah ceritakan semua. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u bin akhi, di mana hari kiamat adalah hari yang mana saudara lari dari saudaranya, bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Ngapa? Takut saling tuntut. Nah, tapi kalau kita sudah merintahkan, kita udah tegas, kita udah keras, masih anak tadi atau istri tadi tidak patuh, tidak kata alasan lagi kelak di hadapan Allah. Jadi jangan apa istilah, jangan lempem masalah kewajiban. Kalau anaknya ngembek duit 10.000, macam kiamat di rumah itu. Marahnya bapak tadi, duitnya hilang 10.000. Atau ngembek rokok bapaknya, habis. Tapi tidak sholat, dia anteng balik. Tidak sholat harus kiamat di umat. Ancam dengan usit. Harus keras gitu Pak. Ini masalah yang wajib. Bukan masalah yang sepele. Masalah yang wajib. Ini modal untuk selamat. Makanya untuk suami, untuk seorang bapak, tidak cukup modal dia yang punya modal. Biar selamat. Anak bininya harus punya modal kan. Kewajiban-kewajiban harus mereka laksanakan, mereka lakukan biar si bapak tadi selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, maka laksanakan yang wajib-wajib. Itu dekat sudah. Kita pengen dekat sama Allah, laksanakan yang wajib. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi kata Allah, kalau kalian pengen aku cintai, bukan hanya dekat, itu caranya dengan melaksanakan
melakukan perintah yang kedua, yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi pengen dekat sama Allah, cukup melaksanakan yang wajib. Cuma dekat, belum tentu dicintai. Dekat, masuk surga, selamat dari neraka. Pengen dicintai sama Allah, laksanakan yang sunnah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi balasan ibadah wajib kedekatan dengan Allah. Balasan ibadah sunnah dicintai sama Allah. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani yang mencarahkan kitab Bidayatul Hidayah ini mengatakan, kata beliau, li'anna alladhi yu'addil fardha qad yaf'aluhu khaufan minal uqubah. Kenapa kok yang melaksanakan ibadah sunnah itu balas saja dapat cinta dari Allah? Karena kata beliau, mungkin saja orang yang hanya melaksanakan ibadah wajib itu landasannya hanya karena takut dari siksaan. Kalau kau sholat takut masuk api neraka, tidak apa, cuma kan takut dari neraka. Apa kau zakat takut di dililet dibilet sama ulo kayak di kuburan. Yang tak zakat kan itu azabnya kata Nabi. Apa kau puasa biar tidak aus lagi aku di akhirat. Itu kan. Nah, orang yang melakukan ibadah-ibadah yang wajib bisa saja kata beliau alasannya landasannya karena takut hukuman siksaan dari Allah. Sedangkan wa mu'addin nawafil la yaf'aluha illa itharan lil khidmah. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah yang sunnah pasti dia melaksanakan ibadah yang sunnah hanya karena dorongan ingin dicintai, ingin lebih dekat dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sholat dia atau tidak sholat, tidak kata urusannya sama neraka. Udah, dengan sholat maghrib, dengan sholat isya, dengan puasa wajib, udah selamat dari neraka. Kenapa kamu masih melakukan yang sunnah? Biar lebih dekat sama Nabi. Biar lebih dekat sama Allah. Nah, inilah yang menjadikan pahala atau balasan ibadah sunnah mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah wajib bisa jadi cuma takut dari neraka. Ibadah sunnah memang dia menikmati dan lezat ketika banyak sholat. Sholat malam, sholat witir, sunnah. Ngapa rela bangun malam untuk sholat? Pengen dekat sama Allah. Nah, itulah yang menjadikan sebab ibadah sunnah balasannya mendapatkan kecintaan dari Allah. Makanya kata ulama, yang harus ditutupi itu ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Semua ibadah sunnah itu lebih afdol dilakukan di rumah. Kalau kita yakin bisa melakukannya di rumah. Habis sholat isya ada sunnah 2 rakaat ba'diyatul isya. 2 rakaat setelah sholat isya. Itu afdolnya Pak, lakukan di rumah. Bukan di masjid. Yang afdolnya, yang lebih bagus. Habis sholat Jumat, ada 2 rakaat ba'diyah Jumat. Yang afdolnya itu dilaksanakan di rumah. Nabi begitu. Ibadah sunnah yang tidak berjamaah seperti tarawih, tadarusan misalkan rame-rame di masjid, majelis taklim wajib, belajar wajib, zikir misalkan. Itu sunnah rame-rame jamaah baru di masjid. Tapi ibadah sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah lebih afdol di rumah daripada di tempat umum. Kenapa? Karena biar lebih ikhlas. Kenapa bisa begitu? Ya karena ibadah sunnah, orang yang rutin melakukan ibadah sunnah bisa dapat pujian. Pujian inilah yang menjadikan niatnya berantakan. Asalnya niatnya bagus, dipuji sama Allah, Masya Allah, kau ini
Sunnah kau bagus, itu dipuji sama akhirnya rusak niat. Ditutupi makin bagus. Beda sama wajib. Kalau wajib ya memang wajib. Ada wong salat 5 waktu dipuji. Tidak pantas untuk dipuji. Ada orang puasa bulan suci Ramadan 30 hari full. Dipuji-puji. Itu bukan pujian, hinaan. Kau anggap aku budak kecil berarti. Ya kan? Woi hebat kau nih tahun ini puasa 30 hari full. Kata Iqbal. Ya memang wajib. Yang dipuji atas melaksanakan ibadah wajib itu bukan pujian, hinaan kalau dia ngerasa. Kalau di sholat 5 waktu sekarang tidak pernah tinggal sholat wajib kau tersinggung, ya kan? Tersinggung apa? Wajib. Namanya ibadah wajib tidak pantas untuk dipuji. Makanya ibadah wajib tidak masalah dilakukan di depan umum karena memang wajib. Zakat di depan umum tidak masalah. Wah, keluarga zakat, dia nak sombong apa nak sombong, wajib itu tuh. Memang hak dari Allah harus kau keluarkan. Tapi sedekah yang tidak wajib selain zakat lebih baik disembunyikan. Kalau bisa, bahkan Nabi umpamakan kalau bisa tangan kanan bersedekah, tangan kirimu tidak tahu. Artinya orang paling dekat pun tidak tahu. Ibadah yang sunnah. Kenapa ibadah yang sunnah harus disembunyikan? Karena ibadah yang sunnah pantas untuk mendapatkan pujian. Ketika dapat pujian, takutnya niatnya tidak baik, berubah, jadinya pamrih, hilang pahalanya. Makanya lebih bagus disembunyikan ibadah yang sunnah. Kalau ibadah yang wajib tidak pantas. Kita sholat isya, dipuji. Itu yang muji menghina. Berarti kau anggap selama ini aku tidak sholat. Itu kan. Puasa 30 hari Ramadan dipuji, kau anggap aku udah kecil selama ini. Oh hebat kau puasa tahun ini 30 hari. Tidak pantas dipuji karena memang wajib harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan jadi utang, berarti kan dapat dipuji. Nah, begitu. Nah, jadi kata Imam Nawawi Al-Bantani, kenapa alasannya orang yang melaksanakan ibadah yang sunnah dapat kecintaan dari Allah? Karena orang yang rutin melaksanakan ibadah yang sunnah itu berarti murni dorongannya dari dirinya. Kata tuntutan, tidak ada ancaman, tapi dia lakukan, dia laksanakan karena memang pengen nambah taat, nambah dekat, nambah dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibalas dengan cinta dari Allah. Nah, jadi kata Allah dalam hadis qudsinya, yang melaksanakan ibadah sunnah itu akan aku cintai. Dan orang yang dicintai oleh Allah, ini balasan di dunia biar Allah sebutkan. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku adalah telinganya ketika dia mendengar. Aku adalah matanya ketika dia melihat. Aku adalah lidahnya ketika dia berucap. Aku adalah tangan ketika dia melakukan sesuatu. Aku adalah kakinya ketika dia melangkah ke satu tempat. Maksudnya kata ulama, semua anggota tubuhnya dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu balasan atau hasil natijah dari orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat, matanya adalah Allah. Maksudnya pandangannya dijaga sama Allah. Dia ketika berucap, mulutnya adalah Allah. Maksudnya omongannya dijaga sama Allah yang baik-baik. Tangannya baik-baik, kalau kakinya tidak melangkah ke tempat yang haram, pasti ke tempat yang baik. Ini semua berkat sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata ulama, jangan sekali-kali menyepelekan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah wajib modal kita, ibadah sunnah untung kita. Pengen untungnya banyak, maka banyaklah melakukan ibadah sunnah. Ibadah wajib balasannya al-qurbu minallah, dekat dengan Allah. Ibadah sunnah balasannya mahabbatullah, rasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak pengen dicintai sama Allah? Gampang. Allah kasih tahu, udah lakukan ibadah sunnah,
maka kau akan aku cintai. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan, kita bisa melaksanakan istiqomah rutin dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga insya Allah kita dekat dengan Allah dan dicintai Allah, dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.